Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambe yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, jumpa kembali di subuh ke Ahad kelima ini. Insyaallah akan melanjutkan tentang sirah nabawiyah dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin lil Imam li Syekh Muhammad Al-Khudari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu pembahasan sampai pada dakwahnya Nabi sirron, secara sembunyi-sembunyi. Pertama kali dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, dari pintu ke pintu, dari mulut ke mulut. Itu dakwah pertama Islam. Kemudian beberapa orang masuk Islam yang pada masa itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali, generasi awal masuk Islam. Sejak periode Mekah pertama kali Nabi berdakwah sirron, secara sembunyi-sembunyi atau sir. Ada beberapa tantangan dan juga peristiwa tidak mudah para sahabat mengikuti Islam, baik cobaan itu datang dari lingkungan maupun dari keluarganya sendiri. Pada perjumpaan yang lalu sudah dibahas, diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa ia mendapatkan komplainan dari ibu beliau tidak setuju masuk Islam. Kemudian mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat bahwa berbaik kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya, akan tetapi masalah akidah tidak boleh dipatuhi kedua orang tua itu jika mereka mengajak atau memerintah pada kemusyrikan. Kemudian wa minas sabiqin al-awwalin Abdullah bin Abi Mas'ud. Kita mengenal familiar sekali nama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau termasuk sahabat yang ada pada generasi awal. Ketika dakwah sir ini, beliau sudah masuk Islam. Awalnya beliau, Abdullah bin Mas'ud, seorang pengembala domba. Ia mengembala domba, majikannya musyrikin Quraisy. Majikannya Abdullah bin Mas'ud ini yang punya domba banyak, ia bekerja di situ penyembah berhala. Abdullah bin Mas'ud sering melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kesehariannya. Tertarik oleh pribadi Nabi daripada akhlakul karimah, akhlak
yang terpancar dari pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turnuhun Ustaz, turnuhun. Akhlak yang terpancar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hidayah bagi Abdullah bin Mas'ud. Awalnya ia juga ikut-ikutan menyembah berhala seperti majikannya. Setelah banyak melihat Nabi, ia meninggalkan berhala-berhala itu dan memeluk Islam. Ini tidak diajak kamu masuk, tidak. Kamu jangan menyembah itu, tidak. Hanya melihat saja dari sikap-sikapnya Abdullah bin Mas'ud itu langsung tertarik dan meyakini kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi orang dekatnya. Ia kemana-mana ikut. Nabi mau jalan sendalnya dipakaikan, Nabi duduk sendalnya dipegang, dimasukkan ke pergelangan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu macam-macam. Orang masuk Islam, tertarik pada Islam, ada yang hanya dari memperhatikan saja, walaupun tidak diajak. Perhatikan kemudian tertarik. Wa minas sabiqinal awwalin, di antara as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang masuk Islam di periode awal. Abu Dzar Al-Ghifari. Kita familiar sekali dengan yang namanya Abu Dzar ini. Abu Dzar Al-Ghifari awalnya dengar selentingan kabar, dapat kabar burung dia. Kebetulan Abu Dzar Al-Ghifari ini agak jauh dari Mekah. Dia ada di Badiah, perkampungan, termasuk Arab Badawi. Abu Dzar Al-Ghifari itu kalau istilah kita itu wong desok, jauh dari perkotaan. Abu Dzar Al-Ghifari ini. Nah, di daerahnya, di desa, di pelosok sana, Abu Dzar Al-Ghifari mendengar ada sosok utusan Allah yang bawa kabar dari langit, katanya. Ia mendengar kabar burung tersebut, kemudian memerintahkan saudaranya untuk menelusuri. Saudaraku, telusuri di Mekah, katanya ada seorang utusan Tuhan, ucapannya dari langit. Coba kamu telusuri ke sana. Siap kakang, itu kata saudaranya itu. Kemudian pergilah ke Mekah saudaranya. Fantalaqal akhu hatta qadima Makkah. Saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari sampailah ke Mekah. Wa sami'a min qawli rasuli, dan ia sempat mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, isinya begini, ngajaknya begini, cara mengajaknya juga seperti ini. Saudaranya itu mencatat sekali. Summa raja'a ila Abi Dzar. Singkat cerita, saudaranya Abi Dzar ini pulang melaporkan pada Abi Dzar. Faqal, berkata ia, lapor kakang, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlak. Aku melihat dia itu mengajak pada akhlak-akhlak yang terpuji. Wa yaqulu kalaman ma huwa bisyari, dan ia berkata dengan ucapan indah tapi bukan syair.
teuing teu nyaho naon ngaranna. Pokoknya syair bukan, jampe-jampe jangjawokan juga bukan. Nah, ini saudaranya ini nggak ngerti, belum ngerti Al-Quran, itu nggak ngerti. Intinya ia mengucapkan ucapan yang luar biasa, tapi bukan syair. Karena kalau syair saya ngerti, Kang. Nah, tapi ini bukan syair. Ma huwa bisyair. Padahal itu adalah Al-Quran saat itu yang didengar. Kalau begitu, kata Abi Dzar Ghifari, saya penasaran, saya akan ke Mekah. Saya sendiri yang akan melihatnya. Ia berbekal berangkat ke Mekah. Sampailah ke Mekah. Dan ia berada di tengah-tengah Mekah. Ia tidak menyampaikan kepada orang sekitar tujuan kedatangannya. Sampai diketahui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini orang mau ngapain ke Mekah. Ali bin Abi Thalib tentu saja sudah muslim saat itu. Lalu Abi Dzar Al-Ghifari dipersilahkan untuk singgah beberapa hari, dianggap sebagai tamu di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun tidak berani bertanya tujuan datang Abi Dzar Al-Ghifari ke Mekah itu, karena adat kebiasaan saat itu kalau ada tamu ya dipersilahkan saja, tidak nanya perkeperluan, tidak nanya mau apa sebelum 3 hari. Adatnya begitu. Ala qa'idatid diyafati 'indal Arab la yus'alu dhaifu an sababi kudumihi illa ba'da thalas. Kebiasaan etika bertamu di Arab ya, kalau ada tamu datang berkunjung ya dipersilahkan, ahlan wa sahlan wa marhaban, silahkan. Mau ngopi, ngeteh, mau bertamu, mau nginap, silahkan. Soal tujuannya ditanya mau apa nanti ba'da salah, setelah 3 hari. Seperti itu. Ya kalau sekarang beda, apalagi di Teluk Jambe ya beda. Masih di pagar aja orang mau namu udah dibilang nggak minta sumbangan. Nggak minta sumbangan, nggak minta proposal, nggak menerima apa? Nggak menerima proposal katanya. Padahal ini orang mau ngasih duit. Datang mau ngasih duit, dikiranya mau minta sumbangan. Udah curigaan bawaannya, curigaan. Tapi yang nggak salah-salah amat tuh dari perkotaan itu agak curigaan, karena memang juga banyak kasus-kasus yang pencurian dan sebagainya. Nah, di kota-kota besar itu para hadirin, kalau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, hormatilah tamu, itu udah ngerti hadis-hadisnya. Ngertilah. Menghormati tamu itu kayak apa, hadisnya ngerti. Tapi di kampung sana nggak perlu ngerti hadis, nggak perlu ngerti dalil. Prakteknya sesuai dalil. Walaupun mereka nggak ngerti, nggak hafal, tapi secara tradisi menghormati tamu jauh ketimbang orang kota. Kembali, falamma asbaha ihtamana qurbatuhu wa zadahu ila al-masjid wa dhalla dhalika al-yawm wa la yarahu rasul. Singkat cerita, bertemulah dan terus terang Abi Dzar Al-Ghifari datang ke Mekah ingin berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
mendengar kabar ada seorang utusan Tuhan, utusan Allah. Ia datang, setelah bertemu masuk Islamlah Abu Dzar Al-Ghifari secara sukarela atas keinginan dan kecintaannya terhadap Islam. Faqala lahu Nabi, setelah Abu Dzar Al-Ghifari memeluk Islam, syahadat, ia membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nabi memerintahkannya pulang. Faqala lahu Nabi irji' ila qaumik, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, irji' ila qaumik, pulanglah engkau ke kampungmu. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka, hatta ya'tiyaka amri, sampai benar-benar datang urusanku. Qala Abu Dzar Al-Ghifari berkata, walladzi nafsi biyadihi la usrihanna biha baina dhahranihim, demi Allah aku akan terang-terangan ngajak mereka untuk masuk Islam. Ini inisiatif Abu Dzar. Nabi tidak memerintahkan untuk itu. Orang Nabi saja dakwahnya sembunyi-sembunyi kok. Gak mungkin memerintahkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk terang-terangan. Justru Nabi menyuruhnya pulang supaya tidak mencolok di tengah-tengah Mekah. Banyaknya orang yang masuk Islam, pulang. Sampaikan ke kaummu, tunggu urusanku. Karena girang Abu Dzar Al-Ghifari masih di Mekah, ia sudah terang-terangan bangga dengan keislamannya. Fanada bi'a'la sautih, Abu Dzar teriak dengan suara yang lantang sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Atuh orang-orang di Mekah, di luar sana, mendengar Abu Dzar ini orang asing datang ke Mekah, tiba-tiba baca syahadat kencang sekali. Dipukulinlah Abu Dzar Al-Ghifari ini di situ, di Mekah ini. Digebugin, dikeroyok sama orang musyrikin Mekah. Hatta abja'uhu, sampai ia tergeletak. Abu Dzar itu tergeletak. Wa atal Abbasu fa'akabba alaih, untung tidak lama datang paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas ini satu dari 4 paman Nabi yang masih hidup saat itu. Nabi punya paman 11, tapi paman yang hidup sampai masa kenabiannya Rasulullah SAW, yang ia hidup di masa dakwahnya Nabi SAW, itu hanya 4. Al-Abbas, Hamzah, Abi Thalib, dan Abi Lahab. Al-Abbas, Hamzah, Abi Thalib, Abi Lahab. Hamzah, Al-Abbas ittifaq ulama bahwa mereka mukmin berdua. Abi Lahab ittifaq ulama bahwa Abu Lahab kafir. Sementara Abu Thalib mukhtalaf, ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan iya, karena tidak mendeklar keislamannya maka tidak termasuk muslim. Tapi sebagian ulama mengatakan ia muslim, hanya ia
keislamannya tidak diketahui oleh kaumnya demi kemaslahatan. Jadi yang dua disepakati Al-Abbas Hamzah ini mukmin, yang satu disepakati Abu Lahab ini memang menolak. Dan dinas dalam Al-Quran tabbat yada abi lahabi wa tab. Sementara yang satunya Abu Thalib ini ulama ikhtilaf. Tidak boleh mutlak-mutlakan kafir, tidak, ikhtilaf. Kembali, Al-Abbas mengetahui ini adalah tamunya Abu Dzar Al-Ghifari, dikeroyok orang Mekah, ternyata itu tamu dari ponakannya. Ditolonglah Abu Dzar oleh Al-Abbas ini. Al-Abbas memisahkan, melerai sambil berkata, wailakum awalastum ta'lamuna annahu min Ghafar. Gila kalian, kata Abil Abbas, tidakkah kalian tahu bahwa orang ini berasal dari Ghafar, wa anna tariqa tijaratikum ila Syam alaih, dan koridor jalur sutra, jalur perdagangan dari Makkah ke negeri Syam, yang biasa kafilah orang Makkah berdagang ke negeri Syam itu kan mesti melalui Ghifar, melalui perkampungan namanya Ghifar. Kalau ente orang Mekah macam-macam sama orang ini, kalau jalannya ditutup, diboikot gimana? Nah, itu. Al-Abbas saat itu belum masuk Islam. Al-Abbas itu paman Nabi, masuk Islamnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Bahkan ia sempat tertawan perang Badar. Ditebus. Nabi meskipun pamannya sendiri, tidak karena paman sendiri lalu dilepaskan ketika tertangkap di perang Badar, tidak, mesti ditebus. Karena apa? Keadilan. Walau kana dza qurba. Kembali, dilepaskanlah oleh orang-orang Mekah karena khawatir bermasalah ketika mereka nanti berdagang ke negeri Syam melewati tempat namanya Ghifar. Nah. Kemudian ia berjalan, Abu Dzar Al-Ghifari berjalan lagi, nggak kapok, masih teriak-teriak syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Digebugin lagi, dilerai lagi oleh Al-Abbas, dibilangin lagi jangan diganggu orang ini orang Ghifar, macam-macam orang Mekah sama orang Ghifar, nanti perjalanan ke negeri Syam untuk dagang repot. Dilepaskan lagi. Rawahul Bukhari, kejadian Abu Dzar Al-Ghifari diperlakukan seperti itu kemudian ditolong oleh paman Nabi Al-Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kana radhiyallahu an min asdaqin nasi qawlan wa azhadihim fid dunya. Abu Dzar Al-Ghifari ini sosok sahabat yang Masya Allah, jujur sekali ucapannya, sederhana sekali kehidupan duniawinya. Wa minas sabiqin Sa'id bin Zaid Al-Adawi, ini juga Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bintul Khitab, saudarinya Umar bin Khattab. Wa Ummul Fadl Lubabah bintul Harith, istri dari Al-Abbas bin Abi Thalib. Al-Abbas paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau belum masuk Islam saat itu, istrinya yang bernama Lubabah bintul Harith Al-Hilaliyah sudah beriman
kepada Allah dan Rasulnya. Wa Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib ibni Hashim, ini ponakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Salamah bin Abdullah Al-Asad bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Qurshi, ini sepupunya juga. Wa zawjuhu Ummu Salamah wa Uthman bin Mad'un wa akhuhu Qudamah wa Abdullah wal Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi Al-Qurshi. Ada sahabat namanya Arqam bin Abil Arqam, ini juga termasuk as-sabiqunal awwalun. Atau bapak-bapak harus kenal sama sahabat-sahabat ya. Harus kenal. Nah, setelah kenal pun harus bisa mengklasifikasikan ini termasuk sabiqunal awwalun, levelnya tentu lebih tinggi. Derajatnya sahabat itu kan beda-beda. Ada al-mubasyirun bil jannah, 10 orang al-asyrah al-mubasyarah bil jannah. Ada 10 yang sudah dijamin masuk surga. Itu. Ada yang keislamannya setelah penaklukan kota Mekah, tentu itu berbeda. Ada yang ikut perang, ada yang ikut Aqabah, Bai'atul Aqabah, itu kan berbeda. Nah, Al-Arqam bin Abil Arqam yang di kemudian hari rumahnya dijadikan base camp oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk taklim. Ketika dakwah sir, belum ada taklim itu gimana? Belum ada markas. Pertama kali kumpulan di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, disebutlah Baitul Arqam atau Darul Arqam. Darul Arqam itu rumahnya sahabat Al-Arqam. Itu tempat taklimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Wa minas sabiqin al-awwalin Khalid bin Sa'id bin Al-As. Masya Allah, ini orang-orang para petinggi Quraisy, luar biasa. Mereka rela kehilangan status sosial di tengah lingkungan Makkah, kehilangan keluarga yang kaya raya, demi mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tentu saja bukan dorongan materi maupun kedudukan, tapi semata-mata karena hidayah dari Allah yang tampak pada hati mereka, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memilih disakiti, lapar dan menderita, yang penting bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketimbang mereka daripada mereka bermewah-mewah tapi berada dalam kesesatan yang nyata, kekufuran. Tidak mungkin motif mereka ikut kepada Nabi motifnya duniawi, karena Nabi bukan sosok yang luar biasa, kaya raya dan sebagainya. Tidak, betul-betul ikutnya karena cenderung pada kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laisa dzalika illa min hidayatillah. Hal itu terjadi, tidaklah terjadi kecuali atas petunjuk Allah dan pancaran cahaya agama yang memancari hati mereka, sehingga mereka ngerti mana yang hak, mana yang batil. Itulah tokoh-tokoh sahabat yang masuk di awal-awal dakwah Islam ke
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengajak umat ini secara sembunyi-sembunyi, dalam pengertian door to door, dari mulut ke mulut, tidak menampakkan syiarnya di tengah masyarakat, sehubungan dengan kondisi dan situasi yang belum mendukung saat itu dan belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah terang-terangan. Nah, apakah terus seperti itu? Tentu saja tidak. Dalam prosesnya dakwah itu berkembang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Walamma dakhala fid din ma yarbu ala thalathin wa kana minal lazim ijtima'ur rasuli bihim liyurshidahum wa yu'limahum ikhtara bidzalika Daral Arqam bin Abil Arqam. Kira-kira 30 orang sudah ada pengikut Nabi, kumpul-kumpullah di rumah Arqam bin Al-Arqam untuk memberikan irsyad atau pengarahan-pengarahan. Masih seperti itu, masih sistemnya sistem tertutup, kajian-kajiannya eksklusif. Hatta nuzila alaihi qauluhu ta'ala fi suratil Hijr, sampai akhirnya turun firman Allah, perintah dakwah secara terang-terangan, al-jahru bit-tabligh, di surah Al-Hijr ayat 15. Itu perintah pertama kali Nabi berdakwah terang-terangan, setelah sebelumnya sembunyi-sembunyi atau rerencepan. Qala ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda', ajaklah dengan terang-terangan, bima tu'mar, membawa apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid, dan berpalinglah, anil musyrikin, dari orang-orang yang musyrik. Sejak saat itu Nabi terang-terangan ngajak kepada musyrikin Quraisy. Ini tahapan-tahapannya kita mesti ngerti. Jangan dikira langsung jeger-jeger saja, tidak. Ada tahapan-tahapan dalam ngajak itu. Sebagaimana Nabi di periode Mekah demikian. Gak ujug-ujug Nabi langsung naik mimbar pakai speaker. Enggak. Speakernya juga belum ada. Nah, setelah ada perintah itu baru Nabi betul-betul naik kemana? Ke bukit-bukit. Di antaranya Nabi naik kemana? Ke Bukit Sofa. Ini Bukit Sofa jadi saksi yang kita itu sa'i, setelah tawaf sa'i ke Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jalan-jalan melalui kecil. Bukit Sofa adalah bukit pertama kali Nabi mengajak. Situs di samping itu untuk kita ibadah sa'i, juga Sofa adalah situs sejarah pertama kali Nabi mengajak masyarakatnya untuk masuk Islam secara terang-terangan. Setelah sekian lama Nabi dakwah sembunyi-sembunyi. Kalau ada pertanyaan, di mana Nabi? Apakah naik ke menara Masjidil Haram? Tentu saja tidak. Belum ada menaranya saat itu. Apakah pakai speaker? Tentu saja tidak. Belum ada speaker saat itu.
Apa yang Nabi lakukan ketika ada perintah terang-terangan? Nabi naik ke Bukit Sofa. Disitulah Nabi mengajak kaumnya. Kaumnya aneh, ini orang ngapain naik-naik ke Bukit Sofa? Ada yang sedang dagang, ada yang sedang rebahan dan sebagainya. Didengarlah oleh mereka, ya Bani Fahr, ya Bani Uday, libutuni Quraisy. Wahai Bani Fahr, Fahr itu Quraisy ya. Fahr itu masih buyutnya Nabi. Quraisy itu kan masih family, satu buyut yang sama, buyut yang kelima kalau tidak salah. Nabi seakan berdialog dengan mereka. Kata Nabi, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Hei orang-orang, seandainya aku katakan kepada kalian, jika seandainya di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, seandainya aku kabarkan demikian, akankah kalian percaya kepadaku? Qalu na'am. Semua orang menjawab iya, tentu saja. Kenapa menjawab na'am? Karena Nabi tidak pernah sekalipun berbohong. Nabi itu sudah digelari Al-Amin sejak muda. Berarti masyarakat itu mengiyahkan, percaya kalau dikabari sesuatu yang mereka tidak lihat. Salah satu contohnya, ketika Nabi mengabarkan umpama seandainya di belakang gunung ini kalian kan tidak lihat, cek saya, kata Nabi, akan itu ada pasukan yang akan menyerangmu, percaya enggak? Percaya mereka. Jawab na'am. Qalu na'am ma jarabna alaika kadziban, karena kami tidak pernah dibohongi olehmu, kata mereka. Qala, Nabi kemudian mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yadayya azabun syadid. Kalau begitu, sungguh aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian. Di hadapan kalian itu ada siksa yang apa? Yang pedih. Maksudnya karena kemusyrikan itu. Nah, itulah anehnya orang-orang Mekah. Di satu sisi mereka mempercayai keimanan, mempercayai kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di saat beliau menyampaikan risalah dari langit, mereka membantahnya. Siapa yang pertama kali membantah? Ketika Nabi pertama kali berdakwah secara terang-terangan, yaitu Abu Lahab, pamannya sendiri. Ketika Nabi mengatakan fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid, faqala Abu Lahab tab'allak ali hadza jama'atana. Persetan denganmu, tab'allak itu persetan denganmu. Ali hadza jama'atana, atas dasar inikah engkau wahai Muhammad mengumpulkan kami? Dalam riwayat lain, di kitab-kitab tafsir, Abu Lahab memarahi Nabi dan melemparnya dengan batu. Tangannya ini berperan menyakiti Nabi. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabat celaka, tabat binasa, yada kedua tangan. Awas, kedua tangan. Ini kedua tangannya disebut itu. Kenapa? Karena tangan ininya yang jahil, menyakiti dengan tangannya, bukan hanya dengan kekerasan secara verbal, tapi juga ada secara fisik. Turunlah surah Al-Masad atau Al-Lahab. Kalau baca surah Al-Masad kadang-kadang gak hafal bapak-bapak. Surah Al-Masad kata.
Kalau suruh lanjutkan surah Tabbat Yada baru ngerti. Baca surah Al-Ikhlas gak paham saya, gak ngerti, gak hafal. Kulhu baru hafal. Ini bapak-bapak di sana di kampung saya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Abu Lahab dinas sejak itu. Di sini bukan hanya Abu Lahab tapi istrinya juga. Di akhirnya wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Istrinya juga ngompor-ngomporin wanita-wanita di Mekah. Jadi ngagosipin, menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ia disifati hammalatal hatab, tukang bawa kayu bakar. Hammalatal hatab maknanya sekurang-kurangnya dua. Yang pertama, saking bakhilnya. Ia sebetulnya istrinya Abu Lahab itu kaya raya, tapi nggak mau ngasih kerjaan orang lain, nggak mau keluar duit, sampai kayu bakar saja yang ia pikul sendiri. Menurut satu riwayat demikian. Menurut riwayat lain, hammalatal hatab di sini justru bukan sembarang kayu bakar, tetapi memang kayu-kayu bakar yang dimaksud ia tukang gosip, tukang kompor, tukang ngomporin orang, provokator. Jadi hammalatal hatab ini bahasa kiasan. Summa nazala alaihi nuzila alaihi fi surati Syu'ara, sedikit lagi. Kemudian turun di surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan olehmu keluarga terdekatmu. Siapa saja keluarga terdekat Nabi? Wahum Banu Hashim, keluarga Hashim. Wa Banul Muttalib, keluarga Muttalib. Wa Banu Nafel, wa Banu Abdi Syam, aulad Abdi Manaf, putra-putra dari buyutnya yaitu Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Jadi kakek ketiga. Kemudian Nabi diperintahkan bersabar dan berendah hati terhadap mereka. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka, rendahkanlah bahumu, liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Ya gitu, pimpinannya begitu. Jangan mentang-mentang petang-petang bahunya diangkat kayak Batman. Ya harus mendahkan diri. Nabi disuruh rendah hati terhadap pengikutnya sendiri. Rendah hati kepada siapa? Wahfid janahak, disuruh bertawadu kepada pengikutnya sendiri dari kalangan mukminin. Lalu bagaimana jika saudara-saudaramu itu memusuhimu, membangkangmu? Allah mengingatkan, fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Fa in asauka, jika mereka membangkang kepadamu wahai Nabi, mereka itu keluargamu yang kau ajak itu, fakul, maka katakanlah olehmu, ini sesungguhnya aku bariun, aku terbebas, mimma ta'malun, dari perkara apa saja yang kalian kerjakan. Ya udah, yang penting saya sudah mengingatkan, taat, ikut, syukur. Kalau membangkang, saya
terbebas diri dari kewajiban, gak tanggung jawab. Sini menunjukkan bahwa Nabi wa inna ma'alainal balagh al-mubin, tugas Nabi itu menyampaikan. Begitu pula para ulama-ulama pewaris Nabi itu ya menyampaikan. Gak memaksa, gak bagaimana-mana. Percaya alhamdulillah, tidak percaya tanggung sendiri. Yang jelas sudah kami sampaikan. Iman ya alhamdulillah, tidak beriman ya memang yang membuat iman bukan Nabi, yang membuat iman bukan kiai, bukan ulama, bukan. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menyampaikan suatu kewajiban. Jamaah rahimakumullah, saya kira cukup materinya. Studio 2 udah siap, alhamdulillah. Jika ada yang ditanyakan dipersilahkan, kalau tidak ditutup saja. Maka jamaah Majelis Prabu Jambi memberikan telah diwakilkan masalah Syirah Nabawi Nabi Muhammad SAW. Mungkin dari jamaah ada yang ingin menanyakan untuk bertanya bagaimana saat zaman Rasulullah. Silakan, kami coba dengan sebelah kiri ada pertanyaan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin bertanya, orang yang dapat hidayah itu cirinya seperti apa Pak Ustadz? Yang pertama. Yang kedua, Allah kan tidak pernah memerintahkan masuk agama tertentu Pak Ustadz. Tapi semua manusia yang ada di dunia itu diberi kasih sayang yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan saya sederhana Pak Ustadz. Allah ini agamanya apa itu Pak Ustadz? Itu aja, terima kasih. Apa? Allah ini agamanya apa? Allah itu agamanya apa? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang lain silakan. Silakan Bapak. Allah agamanya apa? Sebelah kanan, ini biasanya ini ada Bapak Haji Masyhur ini. Kemudian gak ada. Silakan Bapak yang di depan. Ada pertanyaan Pak? Ibu-ibu, ada yang bertanya Bu? Masalah Syirah Nabawi. Kelihatannya ini udah pada paham Pak Ustaz. Ya, Belum ada pertanyaan lagi. Ada Pak Haji Wahyu. Syirah Nabawi yang tadi Rabu Pak. Nah, lupa. rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustaz bertanya mengenai Sirah Nabawiyah ini. Rasul pada waktu di Gua Hira itu statusnya sudah nabi atau baru diangkat oleh Allah menjadi rasul pada waktu dibelah dadanya, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, sampai kemudian dia gemetar pulang ke rumahnya minta diselimuti, kata begitu, karena saking takutnya seperti itu. Apakah pada waktu itu sudah ada masyarakat Mekah yang mengikuti beliau, atau kapan mulainya masyarakat Mekah itu mengikuti menjadi Muslim gitu sebagai itu? Setelah kapan dia itu di belah dadanya, apakah memang pada saat itu kemudian Rasul sudah berdakwah
atau memang masih jauh hari sesudahnya itu baru berdakwah setelah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan hatinya. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kita mesti paham agama itu apa. Ya, agama itu kan aturan. Yang diatur itu siapa? Yang diatur ya kita manusia, jin. Makanya ada yang muslim, ada yang kafir. Itu yang diatur. Nah, Allah itu satu-satunya yang mengatur. Jadi jangan dibalik, kita menerapkan aturan kepada Allah. Jadi KTP-nya apa, jenisnya apa, ya tidak bisa ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mutlak Maha Pengatur. Kita itu tidak bisa ngatur-ngatur Allah. Sehingga untuk soal itu la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun di surah Al-Anbiya itu, Allah tidaklah dipertanyakan atas apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah manusia yang akan diminta tanggung jawab ya tentang apa yang mereka perbuat. Jadi agama ya begitu, aturan. Jadi kalau ditanya seperti pertanyaannya ya nggak masuk, ya nggak ada yang ngatur kok gitu, yang ngatur. Agama itu aturan, yang diatur siapa? Ya kita manusia, jin itu yang diatur. Binatang saja tidak, binatang saja tidak gitu, tidak diatur. Ini manusia karena punya akal dan sebagai sebaik-baik ciptaan, ahsanut taqwim. Nah, Allah Subhanahu wa itu syariat yang mengatur sebagai untuk apa fungsi agama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang maha segalanya, tidak disekutukan dengan yang lain. Itu prinsip dalam agama. Sisanya adalah untuk kemaslahatan umat. Karena agama tujuannya untuk kemaslahatan, berarti ditujukan kepada kita-kita yang lemah ini. Allah itu yang memberikan kemaslahatan. Nah, saya kira itu ya. Jadi pahami agama itu ya aturan itu. Kalau Allah yang mengatur, kita yang diatur. Jadi sebetulnya tidak masuk pertanyaan, karena itu Allah yang maha mengatur. Kemudian sejak kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi? Ya sejak mendapat wahyu pertama surah Al-Alaq itu di Gua Hiro. Sejak saat itulah beliau menjadi seorang Nabi. Adapun kejadian pembelahan dada dikeluarkan oleh malaikat itu sudah terjadi sejak bayi, ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah sempat kaget, shock, sampai dikembalikan, takut saya nyusui bayi ini. Tiba-tiba datanglah orang misterius pakai baju putih dua, ternyata itu malaikat ya, dibawa di black si orok teh keluar dan sebagainya. Itu sudah terjadi. Artinya memang keistimewaan, keajaiban itu sudah berlaku sejak bayi, bahkan sejak lahir, sebagai pertanda bahwa ini calon Rasul, calon Nabi, calon utusan Allah. Disebutlah kejadian-kejadian tersebut bukan mukjizat, tapi irhas. Irhas, kejadian-kejadian luar biasa kepada calon Nabi dan Rasul. Jadi Nabi ketika usia 12 tahun kemana-mana kan
tetap dinaungi oleh awan. Itu namanya irhas. Sementara kejadian yang luar biasa pasca dilantik, tanda kutip, menerima wahyu, ia ditetapkan di usia 40 sebagai nabi dan rasul, maka disebut mukjizat istilahnya. Tapi sama-sama keduanya, baik irhas maupun mukjizat, itu suatu kejadian yang di luar kebiasaan yang Allah berikan sebagai penghormatan. Nah, sejak itu setelah turun gemeter, kemudian itu sudah menjadi nabi. Kenapa? Apa arti nabi? Nabi adalah orang yang membawa berita atau mendapat berita dari naba'a yang bu. Naba itu berita. An-nabi pembawa berita atau penerima berita. Apa? Yaitu firman Allah yang ia dapatkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah jadi nabi karena mendapatkan firman Allah. Mendapatkan lagi surah Al-Muddathir, qum fa'anzir. Itu ayat tersebut menegaskan kerasulan. Setelah ia jadi rasul, baru diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, setelah ayat itu baru beliau, perintah Allah tidak untuk dirinya tapi untuk orang lain. Masuk Islamlah pertama kali Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib ponakannya, Bilal bin Rabah, dan orang-orang tadi itu Abu Bakar, Umar, sampai tadi yang as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam di periode awal kenabian. Bertahun-tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai tadi yang kita bahas, ada perintah Allah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, baru terang-terangan. Sejak terang-terangan itulah adanya hambatan, adanya gangguan, adanya makar dari musyrikin Quraisy saat itu. Nah gitu. Baik, saya kira cukup ya. Alhamdulillah, nanti dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.